Berjumpa lagi di Exotis Garden. Kali ini kita akan membahas tentang repotting dan split Sarracenia. Di sini kita akan mengganti pot dan media dari Nepenthes ini. Ini ada Nepenthes ventricosa. Ini hasil polinasi terbuka ya. Ini bisa aja silangan dari spesies lain, bisa juga spesies ventricosa murni. Jadi ini dia Nepenthes ventricosa. Ini ada globosa hybrid ya. Dan ini ada Nepenthes ampullaria. Nah, ini Nepenthes ampullaria yang berwarna merah. Ampullaria itu cukup beragam ya torknya. Biasa dari hijau, merah, dan ada yang namanya tricolor. Jadi ada 3 warna. Nah, ini ada Sarracenia rubra hybrid. Ini salah satu Sarracenia dengan ukuran yang cukup besar. Ini bentuk kantongnya dan penutupnya cukup cantik ya. Coraknya juga warna menarik, kuning kemerahan, dan urat-urat daunnya sangat tegas warna merahnya, cukup tinggi juga. Dan ini nanti akan saya ganti media juga dan saya split atau saya pisah anakan atau saya pecah. Oke, kita mulai aja. Ini ada beberapa alat dan bahan. Untuk media tanam saya gunakan kokopit dicampur perlite, dan ini potnya bebas ya. Ini saya juga gunakan bekas ini instan untuk jadikan pot. Terus alatnya ada pisau, gunting, pinset. Ini nanti untuk membantu penanaman. Ini ada sprayer untuk siram-siram, dan ini nampan untuk wadah media nanti supaya nggak berantakan. Ya, ini lebih kurang alat dan bahan yang kita butuhkan untuk repotting tanaman-tanaman ini. Jadi kita mulai pertama dari repotting dan penggantian media Nepenthes ya. Kita mulai pertama Nepenthes ventricosa. Jadi saya gunakan pinset nanti untuk mencabut pelan-pelan akarnya. Jadi ini penampakan detail dari kantongnya ya. Ini masih sangat kecil. Ini tanaman berasal dari semayan biji. Bentuk kantongnya nantinya cukup menarik kalau sudah besar. Ini cukup banyak peminatnya dan cukup langka. Harganya juga cukup lumayan ya ventricosa ini. Nah, ini kita cabut perlahan. Saya selalu suka meriksa akar. Kenapa? Karena biasa akar itu jadi sumber penyakit dan hama juga. Jadi kita harus benar-benar periksa akar kalau repotting tanaman. Ini kita bersihkan daun-daunnya. Ini akarnya saya cek. Ini pertumbuhan akarnya cukup bagus sebenarnya, karena ini tanaman dari biji dan ini kategori semaya bibit ya. Jadi wajar akarnya seperti ini. Dan ini sudah saya bersihkan dan bebas dari hama penyakit. Langsung aja kita tanam di pot yang baru. Kita lubangi sedikit medianya dengan pinset, kita tanam, dan tanam cukup dalam karena anakan biasanya tumbuh dari batang yang tertanam di dalam media cukup dalam. Nah, ini tinggal kita rapi-rapikan aja. Ini nanti bisa cukup besar ya ventricosa ini, jadi berkala akan kita ganti potnya, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun sekali kita butuh ganti pot dan media. Selain untuk mengecek akarnya sehat atau tidak, itu juga untuk memastikan proporsional atau kesesuaian tanaman dengan media tanam dan potnya. Ini media saya gunakan kokopit dicampur dengan perlite dengan perbandingan 2:1, jadi lebih banyak kokopitnya dibandingkan perlite-nya. Jadi kokopitnya 2 bagian dan perlite-nya 1 bagian. Nah, ini udah kita siram, dan ya ini penampakannya sudah rapi dan lebih cantik dari sebelumnya, dan pertumbuhannya mudah-mudahan akan lebih bagus lagi ke depannya. Selanjutnya kita akan repotting Nepenthes ampullaria. Ini Nepenthes ampullaria ini Nepenthes yang cukup menarik dan cukup menawan. Perawatan juga mudah, dan dia juga mudah untuk bertunas atau roset istilahnya. Ini saya bersih-bersihkan dulu rumput-rumputnya. Ini saya dapat lumut-lumut bawaan dari pot sebelumnya. Ini nanti bisa kita tanam lagi untuk jadi cover atau penutup media supaya lebih cantik
Selain itu juga menjaga kelembaban medianya ya. Nah, ini penampakan detail kantongnya. Ini bakal calon kantong yang belum terbuka. Ini dia ampularia merah. Ya, langsung aja kita cabut dan kita periksa akarnya ya. Ini saya sisihkan dulu lumut-lumutnya. Nanti biar kita tanam lagi untuk hiasan dan menjaga kelembaban. Ini harus hati-hati cabutnya karena biasa ampularia itu mudah untuk bertunas atau roset atau beranak pinak. Kita lihat bagaimana kondisi perakarannya. Nah, ini akarnya jauh lebih padat dan lebih cepat berkembang dibandingkan Nepenthes yang lain memang ampularia. Dan ini saya menemukan hama di sini ya. Ini ada putih, ini biasa dari kutu putih kita bilangnya ya. Jadi kutu putih itu ya hama kategorinya karena dia hewan. Ini kalau bisa dilihat ada sedikit putih-putih seperti tepung, harus kita hilangkan dan kita bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, karena saat dia sudah mendominasi akar dia akan bisa membuat tanaman mati. Nah, ini juga akar yang panjang ini saya akan potong sedikit, jadi nggak apa-apa akar dibuang sedikit, itu tidak mengaruhi pertumbuhan tanamannya. Nah, ini sudah saya bersihkan ya. Ini sudah benar-benar bersih dan ini bisa kita lihat akarnya bagus, ada akar muda yang baru tumbuh dan ini ada tunas. Nah, yang saya bilang tadi Nepenthes ampularia itu mudah sekali untuk bertunas atau roset. Jadi hati-hati saat mengganti media tanamnya karena biasanya ada tunas-tunas yang akan muncul seperti ini. Ini sangat rapuh. Jadi hati-hati. Karena kalau kata ya sayang tunasnya jadi gagal tumbuh. Dan untuk kutu putih tadi ya ini sudah saya bersihkan dengan air ya. Bisa juga dibersihkan dengan insektisida kalau mau lebih aman. Tapi saya biasanya cukup dengan siram air dengan bersih dan media yang lamanya yang tadi sudah terserang kutu putih itu dibuang jauh-jauh supaya tidak menyebar ke tanaman-tanaman lainnya. Ini kita buat lubang tanamnya yang agak lebar karena ini akar juga cukup banyak, cukup lebar dan ada tunas-tunas calon tunas tadi yang harus kita hati-hati menanamnya. Jadi buat lubang yang cukup lebar supaya tidak merusak atau tersentuh oleh pinset jari kita saat menanam nantinya. Nah, ini sudah selesai, langsung kita siram. Dan nanti ditanam lagi lumut-lumutnya di atas potnya. Cukup indah ya tanaman Nepenthes ampularia ini. Dan ini adalah Nepenthes dengan perawatan yang paling mudah. Ini ada Nepenthes globosa hybrid. Nah, ini silangan dari globosa. Ini akar juga sangat bagus ya. Ciri khas globosa itu juga akarnya cukup cepat berkembang. Nah, ini kutu putihnya lebih parah di sini. Ini sangat banyak. Ya, ini sudah saya bersihkan. Akarnya juga saya sudah potong. Ini saya gunakan juga media dan potnya bekas dari pengharum ruangan saya gunakan untuk saya jadikan pot. Ini tinggal tanam aja. Jadi kalau memang punya dana lebih dan punya waktu lebih, bisa membersihkan atau mencampur medianya dengan pestisida dan insektisida supaya tanaman kita lebih sehat dan aman dari hama dan penyakit. Nah, itu aja untuk kali ini. Untuk sarasennya saya lanjutkan di postingan kedua.